Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia. Kali ini hadir kembali saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu Sinau Hukum Melek Hukum SHMH. Ada pada video 164. Pada video ke-164 ini kita akan membahas bagian ke-8, yaitu tentang perbuatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Kita akan membahas pasal yang terkait ini, pasal 342. Jadi ini pasal 342 ini adalah pasal pertama yang membahas tentang perbuatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Pasal 342 KUHP baru ayat 1 berbunyi, setiap orang yang menjual atau menyerahkan, menawarkan atau mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, rekan-rekan SHMH, di sini tidak dijelaskan apa itu suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Tidak diterangkan jenisnya. Jadi ini bisa banyak sekali, apapun. Contoh misalnya B3, barang bahan dan bahan berbahaya, kan gitu kan, B3. Kemudian atau mungkin juga racun, atau mungkin juga nuklir mungkin ya toh, nuklir ini kan plutonium atau plutonium ini yang bahan-bahan nuklir, katakanlah begitu. Atau mungkin juga oli bekas, atau mungkin aki gitu, aki bekas itu, aki bekas itu termasuk B3, termasuk bahan-bahan berbahaya. Oli bekas juga demikian. Terus kumparan alat-alat elektronik itu katanya juga termasuk B3 karena dia memiliki radioaktif. Namun yang radioaktif ini saya hanya membaca ya, saya tidak pernah melakukan penelitian sendiri terkait itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk meneliti hal yang seperti itu. Ini saya mencontohkan. Racun, apalagi ya kurang lebih contohnya itu. Nah, ini ada orang yang menjual atau orang yang menyerahkan atau menawarkan. Namun pada saat menawarkan tidak menjelaskan Pak, Bu, Mas, Mbak, Tante, ini loh bahan berbahaya, dapat berbahaya bagi kesehatan, bisa merusak kesehatan dan bisa kalau ada salah malah bisa mengakibatkan meninggal. Itu tidak disampaikan. Tidak disampaikan oleh yang bersangkutan. Sehingga karena tidak disampaikan, diberlakukan biasa saja. Misalnya mohon maaf sudah tahu air aki, malah ini karena nggak dikasih tahu bahayanya bahan itu. Ya ini untuk contoh ya air aki ya, tapi namun kalau contoh air aki bekas sebetulnya warga masyarakat sudah tahu bahwa itu membahayakan. Kalau kena tangan bisa gatel-gatel, bisa iritasi, bisa terkelupas kulitnya kan. Itu. Namun ini untuk contoh biar mudah. Jadi air akinya malah untuk cuci muka katakanlah begitu. Ya jadi mengganggu kesehatan, bisa mengelupas wajahnya, atau untuk cuci tangannya bisa. Nah ini kalau tidak diberitakan oleh si yang menjual atau yang menyerahkan atau yang menawarkan atau yang mendistribusikan itu kepada pihak yang menerima, dia kena. Jadi di sini adalah kewajiban bagi orang yang menjual, kewajiban bagi orang yang menyerahkan, kewajiban bagi orang yang menawarkan, kewajiban bagi orang yang mendistribusikan bahan yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan itu untuk memberitahukan. Nah, dia tidak memberitahukan, maka ancaman hukumannya itu adalah 10 tahun. Kemudian jika akibat dari karena tidak memberitahukan adanya bahan-bahan yang berbahaya itu tadi, yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan, kok terjadi
adanya orang yang mati, maka ancaman hukumannya tidak 10 tahun. Ancaman hukumannya adalah di penjara paling lama 15 tahun kalau ada yang mati. Karena tidak memberi tahukan hal-hal yang berbahaya atas bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa ataupun kesehatan. Ayat 3, bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dirampas untuk negara. Nah, ketentuan lebih lanjut, kalau itu terjadi, maka bahan-bahan yang berbahaya tadi dapat dirampas untuk negara. Adapun bahan-bahan yang berbahaya tadi saya contohkan mulai dari B3, mungkin juga racun, kemudian air aki bekas, atau juga termasuk bahan-bahan nuklir menurut bahasa saya. Bahasa itu sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kemudian saya lanjutkan ke pasal 343. Ini setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya, yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual atau diserahkan atau ditawarkan. Nah, jadi begini, ada yang karena kealpaannya barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan itu terjual. Mungkin karena wadah atau tabungnya sama ini kan, tabungnya sama, mungkin mirip-mirip. Nah, suatu ketika ada pemberitaan kok itu, yang semestinya itu adalah oksigen, yang dikirimkan adalah gasnya itu bukan oksigen, saya tidak tahu apa, nitrogen atau apa itu kan, oleh petugas. Akhirnya kan pada saat dikasihkan ke pasien mati keracunan. Nah, itu kan pernah terjadi. Nah, itu kan pasti karena kelalaiannya. Dan gas selain oksigen tadi kan membahayakan nyawa atau nah ini bisa kejual, bisa kekirim, bisa terdistribusikan sehingga sampai kepada pasien. Contoh untuk pasal yang 343 ini adalah ini. Namun ini adalah karena kealpaannya, mengakibatkan bahan yang dapat membahayakan terhadap nyawa atau kesehatan dijual. Jadi dijualnya itu bukan karena sengaja menjual, tapi karena kealpaannya. Nah, ini dipidana 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Namun apabila atas hal tersebut menimbulkan matinya orang, maka pidananya lebih tinggi, yaitu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ayat 3, bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dapat dirampas untuk negara. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-164, membahas pasal 342 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan kritik yang membangun, tonton seluruh video dari awal sampai akhir, subscribe sebagai bukti dukungan dan rasa budiman Anda kepada channel Esa MH. Nyalakan notifikasi untuk menonton dan update video-video selanjutnya. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.